Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak terasa telah seminggu kami bertemu kembali malam ini dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan selalu beserta kita. Sebelum kita memuji, berdoa dan mendengar firman Tuhan, mari kita saat teduh. Bapa kami yang di surga, Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau selalu melindungi kami, menjaga kami, dan menguatkan kami selama masa pandemi ini. Tuhan Yesus, malam ini kami mau mendengar firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu, Tuan Taudenio, dan doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami yang melayani Engkau dari awal, pertengahan, sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ili Maizu. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.主
主，我愿意，主，我愿意，让自己像种子落在地里，世上生命必换的生命。主，我愿意，主，我愿意，放下自以为应得的权利，在我身上成就你旨意，放下自以为应得的权利，在我身上成就你旨意. Waktu dan tempat kami persilakan contoh Daniel untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saudaraku kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 6 ayat yang ke-10. Saudaraku, mari bersama-sama kita membaca ayat ini. Mazmur pasal 6 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian ini, kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang empunya firman ini. Oleh karena itu, sebagai umat yang percaya dan mengandalkan Engkau di dalam hidup ini, kami memohon agar kiranya Engkau berbicara malam hari ini kepada kami, menyatakan isi hati-Mu dan memberikan hikmat kepada kami untuk dapat memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Mazmur pasal 6 ayat 10 yang baru kita baca tadi, itu merupakan saudaraku salah satu dari 7 Mazmur penyesalan. Mazmur penyesalan di dalam kitab Mazmur ada dicatat di pasal 6, pasal 32, pasal 38, pasal 51, pasal 102, pasal 130, dan pasal 143. Mazmur pasal 6 merupakan salah satu dari ke-7 Mazmur penyesalan tersebut. Saudaraku, Mazmur pasal 6 ini ditulis oleh Daud. Pada bagian ini, saudaraku, Daud mengungkapkan kesusahan dan tekanan hidup yang ia alami. Waktu itu, saudaraku, Daud mengalami sakit keras. Tidak disebutkan sakit penyakit apa yang dialaminya waktu itu, tetapi Daud mengatakan penyakit itu telah membuat tulang-tulangnya gemetar dan jiwanya pun sangat terkejut. Ini artinya, saudaraku, satu penyakit yang sangat berat yang tengah dihadapi oleh Daud waktu itu. Nah, saudaraku, Daud menganggap
bahwa penyakit yang ia alami waktu itu datangnya dari Tuhan untuk menghukum dan menghajar dirinya oleh karena dosa-dosa yang telah ia lakukan. Bukan hanya sakit penyakit, waktu itu Daud juga mengalami tekanan oleh karena datangnya ancaman dan serangan dari semua musuh-musuhnya. Jadi saudaraku, kesusahan dan tekanan hidup yang dialami oleh Daud pada waktu itu terasa sangat hebat sekali. Hal ini dapat kita lihat dari kata-kata yang diucapkan oleh Daud pada waktu itu. Dia katakan seperti ini, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku dan membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Saudaraku, melalui kalimat ini kita dapat merasakan bahwa pada waktu itu Daud sungguh-sungguh mengalami kesusahan dan tekanan yang sangat hebat yang membuat dia menjadi sangat menderita. Sampai dia katakan, "Berapa lama lagi ya Tuhan?" Dia tidak tahu kapan penderitaan itu akan berakhir. Dia sangat menderita, dia ingin penderitaan itu segera berakhir. Karena dia tidak kuat lagi untuk terus-menerus hidup di dalam penderitaan itu. Di dalam penderitaan yang hebat itu, apa yang Daud lakukan? Saudaraku, Daud menderita dan dia memilih untuk berdoa serta memohon belas kasihan Tuhan. Agar Tuhan menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Sehingga ia tidak lagi menderita yang dapat membawanya pada kematian. Dia juga memohon belas kasihan Tuhan di dalam doanya agar Tuhan membelanya, menjauhkannya dari ancaman dan serangan yang datang dari musuh-musuhnya. Dan di akhir doa permohonan itu Daud berkata, "Sebab Tuhan telah mendengar doaku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku." Saudaraku, kalau kita memperhatikan baik-baik kalimat yang diucapkan oleh Daud ini. Di sini, saudaraku, kita dapat melihat dalam ucapannya itu Daud berkata, Tuhan telah. Daud menggunakan kata telah di dalam ucapannya. Apa artinya, saudaraku? Melalui kata telah ini, Daud ingin mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu telah mendengar serta menolong dirinya. Di ayat 9 sampai 10 pasal 6 ini, saudaraku, Daud menunjukkan bahwa Tuhan itu telah bertindak dan Tuhan telah menolongnya. Daud katakan, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu penyebab penderitaan
yang dapat kita alami adalah sakit penyakit. Tidak semua sakit penyakit itu diakibatkan oleh dosa. Tetapi hari ini saudaraku kita diperingatkan melalui firman Tuhan bahwa ada sakit penyakit yang dapat timbul oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa itu mendatangkan murka dan hukuman Tuhan. Saudaraku, Alkitab berkata, Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sangat besar. Sampai ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati disalibkan untuk menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kasih Tuhan demikian besar dan hebat atas kita. Namun saudaraku, itu bukan berarti Tuhan akan tutup mata dan membiarkan kita terus-menerus hidup di dalam dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Ada kalanya, saudaraku, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang dikasih-Nya, juga memakai hukuman dan menghajar. Ibrani pasal 12 ayat 5-6 berkata seperti ini. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasih-Nya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku, selain sakit penyakit, sangat mungkin pula kita mengalami kesusahan dan tekanan hidup karena hal-hal yang lain. Misalnya, siksaan dan penganiayaan, kelaparan dan kemiskinan, kegagalan dan kehilangan, bahaya di darat, bahaya di laut atau bahaya di udara, dan seterusnya, saudaraku. Hal-hal tersebut dapat terjadi di dalam hidup kita. Pertanyaannya, saudaraku, ketika semuanya itu terjadi dan kita alami, kita mengalami kesusahan, tekanan hidup yang membuat kita menjadi menderita. Saat semuanya itu terjadi, kita memilih untuk menghadapinya seperti apa, saudaraku? Ada orang menghadapi semuanya itu, dia memilih menghadapinya dengan menggunakan akal dan kekuatannya sendiri. Namun, saudaraku, itu bukan jalan keluar yang terbaik. Semuanya itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan tidak demikian. Kita seharusnya memilih seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia mengalami kesusahan dan tekanan hidup yang hebat yang membuatnya menjadi menderita. Tatkala semuanya itu terjadi di dalam kehidupannya, dia memilih untuk datang kepada Tuhan, menangis berdoa kepada Tuhan. Dia mencurahkan semua isi hati kesusahan tekanan hidup yang ia alami kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan dari Tuhan, agar kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan menolong hidupnya. Dan Tuhan itu ada. Tuhan mendengar doa Daud. Dan Tuhan menolong Daud yang berdoa memohon belas kasihan kepadanya. Jika Tuhan ada untuk Daud, Dia juga ada untuk kita sekarang ini. Jika Tuhan mau mendengar dan menolong Daud, Dia Tuhan yang sama. Dia juga mau mendengar
dan mau menolong kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 3 ayat 5-8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Tuhan ada. Tuhan mau mendengar dan Tuhan mau menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan bukan saja menjadi pendengar, tapi juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kami menghadapi kesusahan ataupun tekanan dalam hidup ini, tolong kami agar tidak mengandalkan akal atau kekuatan kami sendiri. Tetapi kami dapat belajar untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan memohon belas kasihan serta pertolongan daripada Tuhan. Ajar kami untuk percaya dan mengandalkan Engkau saja di dalam hidup kami ini. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuan Tau Daniel yang telah menyampaikan firman-Nya. Sebelum kita melanjutkan doa syafaat, mari kita menyanyikan lagu Bapak Surgawi. Bapak Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapak Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, agar rencana-Mu indah bagiku. Di dalam Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita sama-sama menyanyikan sekali lagi lagu Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi
karena rencanamu indah bagiku. Bapa, kami mau bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan kami yang terbaik. Sekalipun kami jatuh dalam dosa, Engkau sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang kami kasihi, Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau selalu menyertai kita. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari kita sama-sama berdoa untuk doa syukur dan pengampunan dosa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami naikkan doa syukur kepadamu ya Bapa, karena segala berkat dan kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu dan sadar ucapan syukur merupakan kewajiban kami, karena segala berkat yang kami terima dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menyebutkan satu hal pun di mana sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melayani Engkau. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengakui dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan, ampunilah kesalahan dan natur dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan. Ingatlah kepada kami, jangan terus jatuh dalam dosa, dan ajar kami untuk berbicara kebenaran sesuai kehendak-Mu. Ajar kami berbicara dan jauhkan kami berbicara kebohongan demi kepentingan di dalam pelayanan kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari teman-teman, kita akan melanjutkan doa kami. Kita mau berdoa untuk sekolah dan gereja-gereja yang sudah belajar dan ibadah tatap muka, dan berdoa juga untuk PPKM level 3 yang akan diterapkan pemerintah untuk liburan Natal dan Tahun Baru yang akan dimulai pada tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari tahun 2023. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan, kami mau berdoa untuk kebijakan PPKM level 3 pada tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022. Tuhan, kami tahu PPKM level 3 ini dilakukan adalah untuk memperketat, mencegah lonjakan COVID-19. Dengan ini, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberi hikmat dan ketaatan para masyarakat dapat mengikuti PPKM ini dengan baik, khususnya para anak-anak-mu yang akan merayakan hari kelahiran-mu di malam Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk murid-murid yang sudah mengikuti pelajaran tatap muka di sekolah. Engkau tetap menjaga kesehatan mereka dan memberi hikmat dan bijaksana untuk mereka tetap mengikuti prokes selama di sekolah. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja-gereja yang mulai beribadah secara onsite. Tuhan, lindungi para jemaat dan pelayanan luput dari COVID-19 ini, dan tidak ada penyebaran COVID di gereja. Dengan kuasa darah Yesus, kami di dalam pelindungan-Mu. Tuhan, sungguh ini adalah satu anugerah dan sukacita kalau kami dapat beribadah kembali seperti biasa. Kami serahkan kiranya ibadah online onsite ini tetap berjalan sampai ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kita melanjutkan doa syafaat, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Chuni Iwai. Selain Engkau, tidak ada seorang pun yang lebih mengenal kami. Mari kita sama-sama menyanyikan lagi lagu Chuni Iwai. Di dalam Mazmur 73 ayat 25-26, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tiada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Chuni Iwai.
地上我被无牵连，除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我被无牵连。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。是我的福分，直到永远。Mari kita melanjutkan doa syafaat kita. Kita mau berdoa untuk jemaat yang akan dibaptis, yaitu Saudari Yuli Tong, Ibu Yang Hong Mei. Dan untuk jemaat yang akan pindah anggota jemaat, yaitu Saudari Juliati. Dan persiapan pelayanan minggu pada tanggal 28 November, persiapan kunjungan Natal, KKR, dan ibadah Natal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang sekali lagi di hadapan-Mu, berdoa untuk jemaat MDC, Saudari Yuli Tong dan Ibu Yang Hong Mei yang akan dibaptis. Demikian juga Saudari Juliati yang akan pindah anggota jemaat pada bulan Desember ini di ibadah Natal. Kiranya Tuhan memberkati mereka, dapat bertumbuh kerohanian dan iman mereka, dan mereka dapat merasakan damai sejahtera dan kasih-Mu selalu bersama mereka. Kami juga mau berdoa untuk persiapan pelayanan minggu ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun semua pelayan yang akan melayani kebaktian umum, kebaktian doa malam, youth, family fellowship. Urapi semua pelayan sebagai pianis, pengkhotbah, penterjemah, slide PowerPoint, IT, ASE dan greeters, dan sound system. Pakai kami ini semua sesuai talenta masing-masing untuk memuliakan nama-Mu, dan ajarkanlah kami untuk menyuarakan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu di dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk MDCPC yang akan mengadakan donor darah pada tanggal 30 November yang akan datang. Tuhan, kiranya rencana MDCPC 19 ini bisa berjalan dengan baik, dan Engkau akan mengirim orang-orang yang akan mendonor darah. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga mau serahkan persiapan kunjungan Natal
ke rumah jemaat pada tanggal 21 Desember. Kiranya Engkau memberi cuaca yang baik, semua berjalan dengan baik, dan para jemaat dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kunjungan kami ke rumahnya. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk KKR pada tanggal 17 Desember yang akan baik online maupun onsite, yang akan disampaikan hamba-Mu Pendeta David Utawi. Kiranya melalui KKR ini, mereka dapat mengenal Engkau yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, membawa damai di dunia ini. Kami rindu melalui KKR ini ada jiwa baru yang dapat diselamatkan, dan mereka mau menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Tuhan, Bapa, kami juga mau berdoa untuk ibadah Natal pada tanggal 25 Desember yang akan disampaikan pengkhotbah kami Pendeta Tahir. Engkau memakai dia ya Tuhan. Tuhan, melalui ibadah ini onsite, karena di mana saat pada tanggal 25 Desember ada PPKM level 3, kami percaya Tuhan dapat mengizinkan ibadah Natal di MDC ini berjalan dengan baik untuk menyambut Natal yang kami rindukan selama setahun ini. Tuhan, kami serahkan ibadah Natal tanggal 24 Desember dan tanggal 25 ini di dalam tangan-Mu. Kami sangat rindu untuk acara kebaktian Natal ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami serahkannya di dalam tangan-Mu. Teman-teman, mari kita lanjutkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk kesehatan jemaat Ibu Tan Bee Hong, yaitu mamanya Pendeta Henry Liang, pemulihan Saudara Akwang dan Grace. Dan juga untuk teman-teman yang sedang bergumul, kami mau berdoa dan doa pribadi kami. Mari kita sama-sama memanjatkan doa untuk pemulihan kesehatan para jemaat, pergumulan, dan doa pribadi kami. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Tan Bee Hong, Mama Pendeta Liang, di mana operasi gamma knife di loam lipu Wilks ini, kiranya Tuhan Engkau pulihkan kesehatannya. Engkau selalu campur tangan juga bahwa Ibu Tan Bee Hong bisa mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Ini adalah kerinduan dari Pendeta Henry Liang, kalau mamanya dapat menerima Engkau sebagai juru selamat. Kami mau berdoa juga dengan pemulihan kesehatan saudara Akwang, Grace, dan saya sendiri. Engkau sembuhkanlah kami ya Tuhan. Kami tahu, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, karena di dalam firman-Mu telah mengatakan Engkau dapat menyembuhkan
orang yang buta bisa melihat. Dan kami percaya Engkau dapat menyembuhkan semua yang kami alami, kesehatan kami masing-masing. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami mau juga berdoa bagi teman-teman yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan memberikan jalan keluar. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kuasa-Mu mengatasi kuasa iblis. Semua pergumulan mereka ya Tuhan, baik di dalam pekerjaan mereka, perekonomian mereka, pelayanan mereka, Tuhan, kami serahkannya semua di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu menopang perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, semuanya ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kami akan mengalami kemenangan dan jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa malam ini, mari kita sama-sama menyanyikan kembali lagu Ili Maize. Yesaya 6 ayat 8 berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku.
让自己被埋被用尽，就被接触许多子里，经历生命的奇迹。主，我愿意，主，我愿意，让自己像种子落在地里，世上生命必凡的生命。主，我愿意，主，我愿意，放下自己的权利，在我身上成就的旨意。主，我愿意，主，我愿意，让自己像种子落在地里，世上生命必凡的生命。主，我愿意，主，我愿意，放下自以为应得的权利，在我身上成就你旨意。一粒麦子，它若不着在地里死了，不论过了多少时候，它仍就是它自己。他若愿意让自己被埋被用尽，就会结出许多子粒，经历生命的奇迹。Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk mendoakan doa Bapa kami. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都称呼你的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Doa berkat kami persilakan Pendeta Henry Liang. Bapak, saudara, saudara yang terkasih, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Mari kita terus dan setia di dalam berdoa kepada Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang senantiasa menyertai kita, memimpin kita di dalam berdoa, setia terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dari malam ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.